Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan ya tentang kisah Nabi Adamnya. Sekarang memasuki ke bagian yang ke-8, yaitu tentang penciptaan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Abu Hatim dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam kitab sahihnya. Ia berkata, Muhammad bin Ishaq bin Kuzaimah telah meriwayatkan kepada kami. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami. Syafwan bin Isa meriwayatkan kepada kami. Al-Haris bin Abdurrahman bin Abi Zubab meriwayatkan kepada kami. Dari Sa'id Al-Makbari dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Adam dan dia meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya, ia Adam bersin. Adam lalu membaca, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ia memuji Allah dengan izin Allah. Selanjutnya, Tuhannya berfirman kepadanya, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Semoga Tuhanmu memberikan rahmat kepadamu, wahai Adam. Pergilah engkau kepada mereka, para malaikat yang sedang duduk-duduk di tempat tinggi itu, dan ucapkanlah salam. Adam lalu mengucapkan, Assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa terlimpah bagi kalian. Mereka menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga pula keselamatan dan rahmat Allah senantiasa terlimpah bagimu. Adam kembali kepada Tuhannya. Allah kemudian berfirman, ucapan salam ini adalah ucapan salammu dan ucapan salam di antara anak-anak keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman, sementara kedua tangannya dalam keadaan menggenggam. Pilihlah salah satu di antara kedua genggaman ini yang engkau kehendaki. Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang penuh berkah. Allah pun membuka kedua tangannya. Ternyata di dalamnya terdapat Adam dan anak-anak keturunannya. Melihat hal itu, Adam bertanya, Ya Tuhanku, siapakah mereka? Allah berfirman, mereka adalah anak-anak keturunanmu. Setiap orang di antara mereka umurnya telah tertulis di antara kedua matanya. Ada seseorang di antara mereka umurnya telah tertulis di antara kedua matanya. Allah pun membuka kedua tangannya. Ternyata di dalamnya terdapat Adam dan anak-anak keturunannya. Melihat hal itu, Adam bertanya, Ya Tuhanku, siapakah mereka? Allah berfirman, mereka adalah anak-anak keturunanmu. Setiap orang di antara mereka umurnya telah tertulis di antara kedua matanya. Ada seseorang di antara mereka yang paling terang atau paling bersinar dengan umurnya yang tertulis 40 tahun. Adam bertanya, Ya Tuhanku, siapakah orang ini? Allah menjawab, ia adalah anak keturunanmu, Daud. Allah telah menetapkan umurnya 40 tahun. Setelah itu Adam berkata, Ya Tuhanku, tambahkan umurnya. Allah menjawab, umur itu telah ditetapkan baginya.
Adam berkata, "Sungguh akan kuberikan umurku baginya 60 tahun." Selanjutnya Allah berfirman, "Menetaplah engkau di surga." Akhirnya Adam menetap di surga sesuai dengan yang dikehendaki Allah, hingga akhirnya Adam diturunkan dari surga. Adam lalu menghitung umurnya sampai akhirnya malaikat maut datang menemui dirinya. Adam berkata, "Engkau datang tergesa-gesa. Allah telah menetapkan umurku 1000 tahun. Malaikat maut menjawab, "Benar, tetapi engkau telah memberikan 60 tahun umurmu untuk anak keturunanmu, Daud." Akan tetapi Adam mengingkarinya hingga anak-anak keturunannya pun sering mengingkari. Adam tidak terlepas dari lupa hingga anak-anak keturunannya pun tidak terlepas dari lupa. Pada hari itu Allah memerintahkan untuk mencatat dan menyaksikan ucapannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Bukhari berkata, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, dan Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah telah menciptakan Adam dan ukuran tinggi tubuhnya 60 hasta. Selanjutnya dia berfirman, "Pergilah kepada sekelompok malaikat itu, lalu dengarkan apa yang dijawab oleh mereka. Salam penghormatan bagi anak-anak keturunanmu." Beliau, Adam, kemudian berkata, "Assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi kalian." Mereka, para malaikat, menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah bagimu." Mereka menambahkan ucapan warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga ukuran tubuhnya seperti Adam. Ukuran tubuh manusia terus-menerus berkurang menyusut hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga Bukhari meriwayatkannya dalam pembahasan tentang al-istizan, meminta izin, dari Yahya bin Ja'far. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Rafi. Kedua riwayat tersebut berasal dari Abdur Razak. Imam Ahmad berkata, Rauh telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tingginya tubuh Adam adalah 60 hasta dengan lebar 7 hasta. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara tunggal, meriwayatkannya sendirian. Imam Ahmad berkata, Affan telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika turun ayat tentang ad-dain, utang piutang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali ingkar janji adalah Adam. Sesungguhnya orang yang pertama kali ingkar janji adalah Adam. Sesungguhnya orang yang pertama kali ingkar janji adalah Adam.
Sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya. Allah kemudian mengeluarkan dari punggung Adam itu anak-anak keturunannya sampai hari kiamat. Selanjutnya Allah memperlihatkan kepada Adam anak-anak keturunannya. Adam melihat di antara mereka seseorang yang bersinar terang, lalu Adam bertanya, "Ya Tuhanku, siapa orang ini?" Allah berfirman, "Ia adalah anak keturunanmu, Daud." Adam bertanya, "Ya Tuhanku, berapa umurnya?" Allah berfirman, 60 tahun. Adam berkata, "Ya Tuhanku, tambahkanlah umurnya." Allah berfirman, "Tidak, kecuali kalau aku menambahkan dari umurmu." Umur Adam adalah 1000 tahun. Lalu ia memberikan 40 tahun umurnya untuk Daud. Allah mencatat hal itu baginya sebagai suatu ketetapan dan disaksikan oleh para malaikat. Ketika datang ajalnya, malaikat maut datang menemui Adam untuk mencabut nyawanya. Adam berkata, "Sesungguhnya umurku masih tersisa 40 tahun. Malaikat maut berkata, "Sesungguhnya engkau telah memberikan jatah umurmu yang 40 tahun itu untuk anak keturunanmu, Daud." Adam mengelak, "Aku tidak pernah berkata seperti itu." Setelah itu Allah memperlihatkan kitab catatan kepada Adam dan para malaikat memberi kesaksian atas hal itu. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami. Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami. Dari Ali bin Sa'id, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang pertama kali mengingkari janji adalah Adam." Rasulullah mengatakannya sebanyak 3 kali. Setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya. Selanjutnya dia mengeluarkan anak-anak keturunannya dan memperlihatkan mereka kepada Adam. Beliau melihat di antara anak-anak keturunannya itu ada seseorang yang bersinar terang. Beliau memohon, "Ya Tuhanku, tambahkanlah umurnya." Allah berfirman, "Tidak, kecuali engkau menambahnya dari umurmu." Akhirnya Adam menambah 40 tahun umur Daud yang berasal dari umur beliau sendiri. Allah lalu mencatatnya sebagai suatu ketetapan dan disaksikan oleh para malaikat. Saat Adam hendak diambil nyawanya, beliau berkata, "Sesungguhnya umurku masih tersisa 40 tahun. Dijawab oleh malaikat maut, "Sesungguhnya engkau telah memberikan umurmu itu sebagai tambahan umur untuk anak keturunanmu, Daud." Selanjutnya Rasulullah bersabda, Adam kemudian mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengeluarkan kitab dan memperlihatkannya kepada Adam sebagai tanda bukti yang nyata. Akhirnya Allah menyempurnakan umur Daud menjadi 100 tahun dan menyempurnakan umur Adam 1000 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara tunggal, sendirian. Adapun riwayat yang berasal dari Ali bin Zaid merupakan hadis mungkar. At-Tabrani meriwayatkan dari Ali bin Abdul Aziz dari
Hajjaz bin Minhal, dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas, dari Al-Hasan. Ia berkata, ketika ayat tentang ad-dain, utang piutang, diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali ingkar janji adalah Adam. Rasulullah mengatakannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya ia perawi menyebutkan hadis tersebut. Penciptaan penghuni surga dan penghuni neraka. Imam Malik bin Anas berkata di dalam kitab muwatannya dari Zaid bin Abi Anisa, sesungguhnya Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab telah mengabarkan kepadanya dari Muslim bin Yasar al-Zuhni bahwa Umar bin Khattab pernah ditanya tentang ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ibnu Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang ayat tersebut, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam alaihi salam, lalu dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan anak-anak keturunan darinya. Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk surga dan neraka akan beramal dengan amalan ahli surga. Selanjutnya dia mengusap punggung Adam dan mengeluarkan anak-anak keturunan darinya. Dia berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, jika demikian, apa gunanya amalan seseorang itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke surga, dia akan memperlakukannya dengan amalan ahli surga, sehingga ia wafat dalam keadaan melakukan salah satu amalan ahli surga. Ia pun dimasukkan ke dalam surga dengan amalannya itu. Selanjutnya, jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk neraka, dia akan memperlakukannya dengan amalan ahli neraka, sehingga ia wafat dalam keadaan melakukan salah satu amalan ahli neraka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Hatim, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dari beberapa jalur riwayat dari Imam Malik. At-Tirmizi berkata, hadis ini berpredikat hasan, baik. Muslim bin Yasar tidak mendengar riwayat hadis dari Umar. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Hatim dan Abu Zar'ah. Abu Hatim menambahkan, terdapat sanad lainnya yang bernama Naim dan Rabi'ah di antara keduanya. Adapun Abu Daud meriwayatkannya dari Muhammad bin Musafa, dari Bakiyah, dari Umar bin Juz'am, dari Zaid bin Abi Anisa, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab,
dari Muslim bin Yasar, dari Naim bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah berada di sisi Umar bin Khattab dan ia ditanya tentang ayat tersebut. Selanjutnya ia menyebutkan hadis itu. Al-Hafiz Ad-Duruqutni berkata, hadis tersebut juga diikuti oleh Amr bin Jatsim, Abu Farwah bin Zaid bin Sinan Ar-Rahawi. Dari Zaid bin Abi Anisah, ia berkata, riwayat hadis kedua perawi ini lebih kuat dan lebih akurat dari riwayat hadis Imam Malik rahimahumullah. Semua hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan anak-anak keturunan Adam dari punggung beliau dan membagi mereka menjadi dua kelompok, yaitu Ahlul Yamin kelompok kanan dan Ahlus Shimal kelompok kiri. Allah berfirman, mereka itu diciptakan untuk menjadi penghuni surga dan itu adalah kehendakku. Mereka juga ada yang diciptakan untuk menjadi penghuni neraka dan itu adalah kehendakku. Adapun yang berkaitan dengan persaksian dan tuntunan ikrar mereka terhadap keesaan Allah sama sekali tidak disinggung di dalam hadis-hadis tersebut. Adapun takwil ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf tersebut masih mengandung penafsiran yang berbeda, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Kami juga telah menyebutkan beberapa hadis dan atsar lengkap dengan sanad dan matan isi materinya. Bagi yang ingin memperdalamnya, silakan merujuk pada kitab-kitab aslinya. Wallahu a'lam. Pengambilan sumpah anak cucu Nabi Adam sebelum mereka terlahir. Ahmad meriwayatkan hadis berikut ini. Husain bin Muhammad meriwayatkan kepada kami. Jarir yaitu Ibnu Hasim meriwayatkan kepada kami dari Kulsum, dari Jabir, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah mengambil perjanjian di punggung Adam alaihi salam di Na'man, yaitu pada hari Arafah. Selanjutnya dia mengeluarkan dari sulbi Adam semua anak keturunannya yang dia ciptakan. Dia menyebarkan semua anak keturunan Adam itu di hadapan Adam bagaikan kumpulan zarah atom. Setelah itu Allah menghadap ke arah mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini, keesaan Tuhan, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai dengan 173. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad-sanad yang jayyid, baik dengan syarat adanya riwayat Imam Muslim.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, dan Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya dari hadis Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Al-Hakim berkata, sanadnya sahih, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hanya saja Al-Hakim berselisih pendapat tentang perawi yang bernama Kulsum bin Jabr. Ia meriwayatkannya sebagai hadis marfu dan mauquf. Begitu juga ia meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara muwaquf. Demikian pula Al-Aufi, Ad-Dahhak, Abu Jarrah juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Riwayat hadis ini lebih banyak dan lebih kuat, wallahu alam. Ia juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar secara mauquf dan marfu. Akan tetapi yang lebih kuat adalah riwayatnya mauquf. Sebagian besar ulama berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa pengambilan janji terhadap anak-anak keturunan Adam bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut ini. Hajjaj telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Imron Al-Jauni, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, pada hari kiamat nanti seseorang akan ditanya, seandainya kamu mempunyai sesuatu di bumi, apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusannya? Orang tersebut menjawab, ya. Dia berfirman, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu yang ringan darimu. Aku telah mengambil perjanjian darimu ketika kamu masih berada di punggung Adam, yaitu agar kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Namun engkau menolaknya dan tetap saja mempersekutukan aku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari hadis riwayat Syu'bah. Abu Ja'far Ar-Razi berkata, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al-Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan seterusnya sampai akhir ayat ini dan ayat sesudahnya. Abu Ja'far Ar-Razi berkata, Allah mengumpulkan semua anak-anak keturunan Adam yang terus berkembang hingga hari kiamat. Selanjutnya Allah menciptakan mereka dan membentuknya. Setelah itu Dia menjadikan mereka dapat berbicara, lalu Dia mengambil janji dan kesaksian terhadap diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Mereka menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Demikian seterusnya hingga akhir ayat. Allah berfirman berdasarkan ayat di atas, sesungguhnya aku mengambil kesaksian pada 7 lapis langit dan bumi. Aku juga mengambil kesaksian bapa moyang kalian, Adam, terhadap diri kalian, agar
pada hari kiamat nanti kalian tidak mengatakan, kami tidak tahu menau tentang hal itu. Ketahuilah oleh kalian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Aku. Tidak ada Tuhan selain Aku. Janganlah kalian menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Aku juga akan mengutus para rasul di tengah-tengah kalian yang mengingatkan kalian tentang perjanjianku yang telah diikrarkan dengan kalian semua. Dan ketetapanku ini, Aku juga akan menurunkan kitab-kitabku pada kalian. Mereka, anak-anak keturunan Adam, berkata, kami semua bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan ilah sesembahan kami. Tidak ada Tuhan lainnya bagi kami selain Engkau. Tidak ada ilah lainnya bagi kami selain Engkau. Pada hari itu mereka berikrar, berjanji untuk menyatakan ketaatan mereka kepadanya. Selain itu, Allah memperlihatkan bapak moyang mereka, Adam. Beliau memperhatikan anak-anak keturunannya itu dan melihat di antara mereka ada yang kaya dan miskin, ada yang bagus rupanya dan lain sebagainya. Adam kemudian berkata, ya Tuhanku, andai saja mereka diciptakan dalam keadaan yang sama. Allah berfirman, sesungguhnya Aku lebih suka untuk disyukuri. Adam juga melihat di antara anak-anak keturunannya yang menjadi nabi. Mereka laksana pelita yang bersinar terang. Allah mengistimewakan mereka dengan adanya perjanjian khusus lainnya, yaitu berupa risalah dan kenabian. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Hal itu pula yang dimaksud Allah di dalam firman-Nya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah ciptaan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Demikian juga disebutkan di dalam firman-Nya. Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu. Quran Surat An-Najm ayat 56. Firman-Nya, dari kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 102. Para ulama ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawai meriwayatkan dalam tafsir mereka masing-masing melalui jalur riwayat Abu Ja'far. Demikian juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan Al-Basri, Qatadah, As-Sadi, dan beberapa ulama salaf dengan redaksi yang relevan dengan hadis-hadis tersebut. Kami telah mengemukakan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para malaikat
untuk bersujud kepada Adam. Mereka semua pun melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, kecuali iblis. Ia menolaknya karena rasa dengki dan sikap permusuhannya kepada Adam, maka Allah menjauhkannya dari hadirat ilahi dan mengusirnya. Selanjutnya Allah menurunkannya dari surga ke bumi sebagai setan yang terlaknat dan terkutuk. Imam Ahmad berkata, Waqi telah menceritakan kepada kami, Ya'la dan Muhammad, keduanya putra Ubaid, berkata, Al-Amash menceritakan kepada kami, dan Abu Salih dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak keturunan Adam membaca ayat sajdah, lalu ia bersujud, setan pun menyingkir sambil menangis seraya berkata, aduh celaka, anak keturunan Adam diperintah untuk bersujud, lalu ia bersujud, maka baginya surga. Adapun aku diperintah untuk bersujud, lalu aku menolak perintah itu, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Muslim meriwayatkan hadis di atas dari hadis riwayat Waqi dan Abu Muawiyah dari A'mash. Ketika Adam alaihi salam ditempatkan di surga dan ditempatinya, baik surga itu berada di langit maupun di bumi, seperti yang diperdebatkan tempat keberadaannya pada penjelasan sebelumnya, beliau dan istrinya pun menempati surga itu. Mereka berdua makan apa saja yang dikehendaki di dalam surga tersebut. Selanjutnya, ketika suami istri itu memakan buah pohon yang terlarang di dalam surga, lepaslah pakaian mereka berdua. Pada akhirnya mereka berdua diturunkan ke bumi. Kami telah menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tempat turunnya Adam dan Hawa di bumi. Masa tinggal Nabi Adam di surga dan waktu dikeluarkannya ke bumi. Para ulama juga berbeda pendapat tentang lamanya masa menetap bagi Adam dan Hawa di dalam surga. Ada yang berpendapat bahwa lamanya 1 hari menurut hitungan hari di dunia. Dalam hal ini kami telah mengemukakan suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu, dan Allah menciptakan Adam pada saat terakhir pada hari Jumat. Demikian pula telah dikemukakan pada hadis sebelumnya yang juga berasal dari Abu Hurairah. Di dalamnya disebutkan Adam diciptakan pada hari Jumat. Beliau juga dikeluarkan dari surga pada hari tersebut. Jika Adam diciptakan dan dikeluarkan dari surga dalam jangka waktu 1 hari saja, boleh jadi 1 hari di surga itu sama dengan 6 hari di dunia. Menurut pendapat ini, 1 hari di surga berlaku beberapa hari di dunia. Jika keluarnya Adam terjadi pada hari lain yang berbeda dengan hari penciptaannya, atau kami katakan 6 hari di surga itu sama ukuran waktunya dengan 6.000 tahun menurut hitungan dunia. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ad-Dahak, berarti beliau
Adam alaihi salam sangat lama berada di surga. Ibnu Jarir berkata, sebagaimana telah dimaklumi, Adam diciptakan di akhir waktu pada hari Jumat. Perhitungan 1 jam di surga sama dengan 83 tahun, 4 bulan menurut hitungan waktu di dunia. Pada mulanya Adam terbentuk dari tanah liat selama 40 tahun sebelum ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Beliau menempati surga selama 30 atau 43 tahun 4 bulan sebelum diturunkan ke bumi. Wallahu alam. Abdul Razak telah meriwayatkan dari Hisham bin Hasan dari Siwar bahwa Atta bin Abi Rabah menceritakan ketika kedua kaki Adam telah menginjak bumi sedangkan kepalanya di langit, Allah memendekkan tubuhnya menjadi 60 hasta. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hadis ini masih diperselisihkan karena terdapat hadis lain yang sebelumnya telah disepakati kesahihannya berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta. Tinggi makhluk itu terus-menerus berkurang hingga sekarang. Hal ini menunjukkan suatu kepastian bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 meter. Tidak lebih dari ini. Setelah itu, ukuran ketinggian tubuh anak-anak keturunannya terus-menerus berkurang, menyusut hingga sekarang. Ibnu Jarir menyebutkan suatu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tempat suci di hadapan arsy-Ku. Oleh sebab itu, pergi dan bangunlah rumah untukku di sana. Setelah itu bertawaflah mengelilinginya sebagaimana tawafnya para malaikatku yang mengelilingi arsy-Ku." Selanjutnya Allah mengutus seorang malaikat kepada Adam untuk memberitahukan letak tempat rumah suci itu dan mengajarkannya tentang cara manasik haji. Demikian juga disebutkan bahwa setiap tempat di bumi yang dilewati oleh jejak kaki Adam kelak menjadi suatu negeri di kemudian hari. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa makanan yang pertama kali dimakan oleh Adam di muka bumi adalah bahan makanan yang dibawa oleh Jibril, yaitu berupa 7 biji gandum. Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini makanan yang berasal dari pohon terlalang yang dulu engkau dilarang memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya, "Apa yang mesti aku lakukan terhadap biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji-biji tersebut di bumi." Adam pun menanamnya di bumi. Setiap biji yang ditanam itu tumbuh dan bertambah hingga menjadi 100.000 benih. Setelah itu benih-benih itu tumbuh besar dan Adam pun memanennya. Selanjutnya beliau menumbuk, menggiling dan mengolahnya hingga menjadi roti. Akhirnya beliau memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras dan melelahkan. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka
Sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Quran Surat Toha ayat 117. Pakaian yang pertama kali dipakai oleh Adam dan Hawa di bumi terbuat dari bulu biri-biri. Adam memotong biri-biri itu, lalu beliau mengambil bulu-bulunya, memintalnya dan menenunnya. Beliau membuat pakaian untuk dirinya dalam bentuk jubah, sementara untuk istrinya dalam bentuk baju kurung dan kerudung. Mereka, para ulama, berbeda pendapat. Apakah Adam dan Hawa mempunyai anak yang lahir di surga? Sebagian ulama mengatakan bahwa suami istri itu tidak mempunyai seorang anak pun yang lahir di surga. Semua anaknya lahir ketika keduanya sudah berada di bumi. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa di antara anak-anaknya ada yang lahir di surga, yaitu Qabil dan saudara perempuannya. Wallahu a'lam. Para ulama menjelaskan bahwa setiap kali Hawa mengandung, ia melahirkan dua anak kembar yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Allah lalu memerintahkan kepada Adam agar setiap putranya dinikahkan dengan putri yang bukan pasangan kembarannya, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, anak laki-lakinya tidak halal, tidak boleh menikahi anak perempuan kembarannya yang lahir bersama-sama. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita lanjut di episode 9-nya ya, besok lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.